Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Saleh Lubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses routing. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita masuk ke proses routing ya. Oke, di sini ada 3 network ya. Network 1 ya. Network address-nya 192.168.1.0. Host address-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Broadcast address-nya 192.168.1.255, subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, ini kita lihat IP. Kita lihat IP-nya ini classful ya. Karena di sini dia kelas C ya. Kelas C per 24 artinya subnet max-nya 255.255.255.0. Jadi network address-nya itu 192.168.1.0. Range-nya ini ya dia 254 host ya. 254 host. Tapi total address keseluruhan adalah 256. Ya, karena di network address 192.168.1.0 itu tidak dipakai untuk host address ya. Dan broadcast address-nya 192.168.1.255. Jadi totalnya ini 256. Tapi host address yang valid itu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Oke, kita lihat di sini ya, ada PC42 dan PC43. Lalu ada switch unmanageable, artinya switch yang tidak dikonfigurasi. Beda sama switch yang di VLAN ya. Di VLAN itu switch yang dikonfigurasi. Itu bisa kalian lihat videonya di link atas ya. Oke, di sini PC42 terhubung dengan fase Ethernet 0/1. IP di PC42 192.168.1.20/24. Ini notasi CIDR-nya ya, per 24. Lalu di PC43 IP-nya 192.168.1.10/24 yang terhubung dengan fase Ethernet 1/1 di switch unmanageable ya. Oke. Lalu dari switch ya, port FA2/1 terhubung dengan port FA0/0 di router 3 ya, di seri router 1841. IP di FA0/0 di router 3 ini 192.168.1.1/24. Ini classful juga ya, ini satu jaringan ya, satu jaringan nih, network 1 namanya. Oke, lalu ada network 3. Network 3 ini classless ya. Ini classless. Kenapa classless? Harusnya ini dia ya kelas B. Kelas B ya. Karena dalam classful IP range kelas B itu adalah (128) sampai 191 ya. 128 sampai 191
Tapi harusnya ini per 16 ya. Sedangkan di sini dia per 30. Berarti ini classless. Tidak mengenal kelas lagi nih ya. Oke, network 3. Network address-nya 172.16.10, host address-nya 172.16.11 sampai 172.16.12, broadcast address-nya 172, broadcast address-nya 172.16.13, subnet max-nya 255.255.255.252. Karena per 30 itu didesimalkan, ini dia ya, 255.255.255.252. Oke, IP address FA0 per 1 itu 172.16.11 per 30. IP address router 4 FA0 per 0 172.16.12 per 30. Ini satu jaringan ya, satu network atau network 3. Oke, ini classless. Oke, ini IP address classless ya. Materinya bisa kalian lihat di link video di atas tentang CIDR ya, classless interdomain routing. Oke, kita masuk ke network yang kedua ya. Dari network kedua ini FA0-1 ya, fase DNet di router 4 ya, seri 1841 routernya. IP address-nya 10.1.1.1/24. Nah, ini pun dia classless ya. Karena kita tahu ya, range IP address class A itu 0 sampai 127 ya. Sedangkan ini kepalanya 10/24. Artinya ini tidak mengenal kelas lagi ya, atau CIDR atau classless. Ya, terhubung di PC44 dengan IP address-nya 10.1.1.100/24. Ini pun classless. Jadi network address-nya 10.1.1.0, host address-nya 10.1.1 sampai 10.1.1.254, broadcast address-nya 10.1.1.255, subnet max-nya 255.255.255.0. 255.255.255.0 ini dari per 24 ya, dari CIDR per 24. Oke, itu dia. Oke, baiklah, di sini kita akan membuatkan IP-IP-nya ya, dari topologi ini. Oke, kita mulai dari PC42. Klik PC42 ya. Lalu ke tab desktop. Lalu ke IP configuration. Ya, IP address-nya static ya. 192.168.1.20. Lalu subnet max-nya ini didesimalkan, dia 255.255.250 dari per 24 itu ya. Oke. Jadi karena kita memakai router ya, di mana ya jaringan satu ini, network satu ini terhubung dengan router FA0 per 0 ya, router 3 di interface FA0 per 0 ya, jadi IP-nya 192.168.1.1/24. Jadi IP ini adalah IP gateway-nya ya.
IP gateway. Jadi di sini kita buat ya, IP gateway-nya 192.168.1.1. Oke, karena kita tidak memakai DNS server, ini dibiarkan saja ya. Oke, dia sudah. Oke, kita buat di sini IP gateway ya. IP gateway network 1. IP gateway network 1. Oke. Kita klik lagi PC43 ya. Lalu kita ke tab desktop, IP configuration. IP-nya 192.168.1.10. Kita klik saja, ini classful ya. Ini IP gateway-nya sama ya. Karena terhubung ke F1/0 router 3. Oke, IP-nya 192.168.1.1 IP gateway-nya. Oke, selesai. Oke, lalu kita ke router 3 ya. Router seri 1841. Ya, klik routernya. Lalu ke config, tab config ya. Lalu ke interface F1/0 ya. Ini dia ya, F1/0 atau fast Ethernet 0/0. Kita klik. Ini IP address-nya. Lalu kita on-kan dulu. Lalu kita buatkan IP address routernya ya di fast Ethernet 0/0. Oke, ini pun classful ya. Oke, selesai. Sudah kita on kan. Oke. Sekarang kita ke network 3 ya. Masih di router 3. Ya, kita ke FA0/1. Jadi kalau sudah di inputkan IP yang satu jaringannya ya di network 1 ini sudah hijau ya. Ini sudah hijau. Oke. Ini karena satu jaringan pasti terhubung ya. Koneksi. Oke, kita ke ini ya. Klik router 3. Ke tab config. Ke tab config ya. Fast Ethernet 0/1. Kita on kan dulu ya. Lalu kita buatkan IP address-nya 172.16.1.2. Oke, ini bukan kelas B ya, ini per 30. Jadi 255, 255, 252. Ya. Oke, sudah. Oke, kita cek lagi ya di sini. Di FA0/1. Di FA0/1 sudah di FA0/0 ya. Jadi berbeda dia ya. Ini di FA0/0 dia ini classful per 24, tapi di FA0/1 dia classless ya. Ya, tidak mengenal kelas. Oke, kita lihat lagi IP-nya. Klik router 3 ya. Ke tab config, lalu ke fast Ethernet 01. Oke, ini sorry, ini bukan 2 ya. Sorry. IP-nya 172.
16.1.1. Ini ya, bukan yang ini. Oke, itu ya. Oke, sudah direvisi. Oke, lalu kita ke router 4, fase net 0/0 ya. Ini masih merah. Kita klik router 4, ke tab config, lalu ke fase net 0/0. Kita on kan dulu ya. Nah, ini dia, ini yang 172.16.1.2 ya. Oke, subnetnya 255.255.252. Ya, ini satu jaringan, jadi dia hijau ya. Hijau. Itu tadi ya. Kita lihat lagi di router 3, di tab config, fase net 0/1-nya ini ya. IP-nya 172.16.1.1 ya. Per 30 itu artinya desimal subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Itu ada dalam materi CIDR ya. Kita lihat lagi di router 4-nya. Kita klik router 4, ke tab config ya, baru ke fase net 0/0. Ini ya, 172.16.1.2. Kita on kan. Per 30 artinya subnet max desimalnya 255, 255, 255, 252. Oke, kita ke network yang kedua ya. Ini network kedua ini disimpan 4 terhubung dengan fase Ethernet 0/1 di router yang keempat ya, router 4 seri 1841. Oke, kita klik router 4-nya, ke tab config ya, lalu ke fase Ethernet 0/1. Kita on kan, kita buatkan IP-nya ya, 10.1.1.1. Ya, harusnya ini kelas A ya, tapi karena di classless tidak mengenal kelas ya, per 24. Pinnya ada 24 bit 1 ya. Pinnya per 24 itu berarti desimalnya ini 255, 255, 255.0. Oke, sudah. Lalu kita ke PC 44, ke tab desktop ya, IP configuration ya, IP-nya 10.1.1 ya, .100. Subnet max-nya seperti tadi 255, 255, 255.0. Oke, ini default gateway-nya ya, karena dia terhubung ke router ya di fase 0/1. Ini IP gateway network 2 ya. Oke, kita buatkan IP-nya 10.1.1.1. Oke, selesai. Karena kita tidak memakai DNS server, jadi biarkan saja. Oke, selesai. Ini kita buat labelnya IP gateway network 2 ya. Ini dia ya. Oke. Semua sudah dibuatkan IP address ya. Jadi sudah hijau semua. Oke, kalau kita cek
ya ping ya, tes koneksi dulu ya antar network ya. Network yang pertama kita masuk ke PC42, kita akan ping ke PC43 ya. Akan tes koneksi ya dari PC42 ke PC43 ya. Klik PC42 ya, lalu command prompt kita ping spasi IP PC43 192.168.1.10. Bentar. Oke, terkoneksi ya. Oke, ini ada network ya, PC interface koneksi. Network yang pertama PC42 ke PC43 dia terkoneksi ya. Oke, lalu sebaliknya ya, dari PC43 ke PC42. Oke, klik PC43 ya, tab desktop, lalu command prompt, lalu kita ketik ping spasi IP PC42 192.168.1.20. Bentar. Oke, replay ya. Oke, replay. Sekarang kita akan yang koneksikan antara PC42 ke interface FA0/0 ya. Ini di router 3 ya. Sini ya. Oke, kita klik PC42, command prompt, lalu kita ping IP-nya ya. Ini ya. Ping spasi 192.168.1.1. Oke, terhubung ya. Terhubung. Lalu kita koneksikan PC43 ke interface FA0/0 di router 3 ya. Di sini klik PC43, command prompt ya. Ping spasi 192.168.1.1. Oke, terhubung ya. Oke. Kita ke network 3 ya. Kita ke network 3 ya, kita akan koneksikan interface antara router 3 ya, interface-nya FA0/1 dengan router 4 FA0/0. Oke ya. Oke. Di sini cara mengkoneksikan FA0/1 ke FA0/0 ya. Kalian klik saja tanda panah ini ya. Klik. Nah, setelah itu ya akan tampil seperti ini ya. Lalu kalian klik ini ya, add simple PDU. Klik, lalu kita klik ya
ke sini ya, ke router 3. Nah, klik di router 3-nya ini ya, di fase DNS 0/1. Lalu klik di router 4 di fase DNS 0/0 ya. Oke, ini ya akan tampil successful ya, router 3, source router 3, destination router 4, CMP ya, color hijau ya. Artinya ini sukses ya, terkoneksi. Sekali lagi ya, klik lagi sekali lagi ya. Kalau misalnya ada filet, biarpun sudah kalian buatkan IP address-nya, coba aja sekali lagi ya, klik ya di router 3 fase DNS 0/1, lalu di router 4 fase DNS 0/0. Biasanya filet yang pertama lalu yang keduanya sukses. Kalian klik lagi ya, yang percobaan yang ketiga ya. Artinya misalnya filet yang pertama sukses, kedua sukses, ketiga, artinya ini terkoneksi ya. Oke, sudah terkoneksi. Ini terkoneksi. Oke, lalu kita tes koneksi di network 2 ya, PC44 ke interface FA0/1 router 4 ya. Oke, ini PC44. Kita akan tes koneksi ke fase DNS 01 router 4 ya. Klik PC4, command prompt ya. Lalu kita ping spasi IP-nya ya, 10.1.1.1. Oke, TTL. Koneksi. Oke, sekarang kita akan melakukan tes koneksi ya, network 1 ke network 2, di mana PC-nya adalah PC42 dan 44. Oke, ini dia ya. Ini PC42, ini PC44. Kita akan tes koneksi. Klik PC42. Oke. Command prompt ya. Ping ke PC42 ya. IP-nya 10.1.100. Ping spasi 10.1.1.100. Oke, tidak terkoneksi ya. Oke, tidak terkoneksi. Oke, sekarang lagi-lagi dari network 1 ke network 2, tapi PC-nya ya PC43 ke PC44. Oke, ini dia ya, PC43 ya. Klik PC43, lalu command prompt. Oke. Ping spasi 10.1.1.100. Oke, tidak terkoneksi ya. Oke. Oke, ini sorry, ini tidak terkoneksi. Ini tidak terkoneksi. Dia ya. Oke, jadi pertanyaannya ya, bagaimana ya supaya network 1 dan network 2 terkoneksi, atau PC2 dan PC4, PC43, PC42 dan PC44, dan PC43
ke PC44 itu terkoneksi. Oke, di sini ada ya yang namanya proses routing. Untuk memberikan gambaran dasar bagaimana proses routing terjadi, ya. Proses routing mengatur bagaimana sebuah paket data dikirim dari sebuah komputer yang adalah anggota dari sebuah network, kemudian diteruskan melalui router ke router, sehingga sampai kepada tujuannya, yaitu komputer lain yang berada di jaringan network yang berbeda. Ya, dari gambar ini ya, dari topologi ini, kita akan bahas bagaimana proses yang terjadi ketika user ya dari PC42 ya, IP-nya 192.168.120 yang ada pada network 1 melakukan ping ya kepada PC44 yang mana IP-nya 10.1.1.100 yang ada di network 2. Paket data ping atau ICMP ya, ini berisikan alamat tujuan yaitu IP address dari PC44, IP address-nya 10.1.1.100 dan alamat pengirim yaitu PC42 dengan IP address 192.168.120 ya. Oke. Di network 1 ya. Proses awalnya ya. Ini akan dijelaskan hal pertama yang terjadi pada network 1 ya, ketika PC42 mengirimkan pesan ke PC44 ya. Jadi PC42 melakukan proses pengecekan apakah alamat yang dituju ya berada satu network atau tidak dengan dirinya. Caranya adalah menggunakan protokol ARP ya. Menggunakan protokol ARP atau Address Resolution Protocol. Ya, dengan protokol ARP. Ya. Panjangannya Address Resolution Protocol. Ini ya. ARP adalah protokol yang berfungsi untuk mencari tahu alamat MAC address dari sebuah host berdasarkan IP address dari host tersebut ya. Dengan mengirimkan pesan broadcast di layer 2 kepada semua host yang ada di LAN network 1. Para host anggota network 1 ya, ini dia ya, menjawab permintaan ARP tersebut. Dari jawaban ARP tersebut diketahui bahwa IP 10.1.1.100 ya, ini bukan atau tidak berada di network 1. Hal ini disebabkan oleh protokol ARP hanya bisa bekerja pada network yang sama ya. Jadi network yang sama. Jadi dia bekerja hanya di network yang sama. ARP tidak bisa melewati router karena menggunakan metode broadcast. Karena tidak ada satupun host yang terdapat pada network 1 merupakan tujuan dari paket tersebut, maka langkah berikutnya adalah paket data tersebut dikirimkan ke alamat default gateway. Ini default gateway.
Default gateway merupakan alamat yang dituju jika tujuan dari sebuah paket tidak terdapat network atau network yang sama. Jika pada konfigurasi IP address tidak tercantumkan alamat default gateway, maka yang tujuannya di luar dari network tersebut tidak akan pernah terkirim. Jadi di sini harus dicantumkan default gateway ya. Nih. Pada contoh ini, alamat default gateway adalah IP address dari interface router 3 ya. Yang terhubung ke network 1. Default gateway dari PC42 ini ya. Ini dia ya, 192.168.1.1. Yang juga merupakan alamat IP dari interface router 3 yang terhubung ke network 1. Ya, ini jaringan LAN network 1. Ya, ini jaringan LAN, local area network. Tapi dia jaringan LAN namanya network 1 ya. PC42 kemudian memeriksa ARP case untuk mencari MAC address dari default gateway. Setelah ditemukan, maka selanjutnya proses komunikasi data antara PC42 dan default gateway yang berada pada LAN yang sama atau network 1 ya, adalah menggunakan alamat MAC address ya. MAC address. Paket yang berisi ping tersebut diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address PC42 ya. MAC address itu ini ya, yang ada bacaannya MAC address ya. Nah, MAC address. Contohnya di sini pas ada net 0 up IP-nya 192.168.1.20, MAC address-nya 0002.1759.B801. Itu MAC address ya. Paket yang berisi ping tersebut ya, tadi kita ping, diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address PC42 sebagai pengirim dan MAC address dari interface router 3 ya, atau default gateway-nya sebagai MAC address tujuan. Frame kemudian diubah menjadi bit atau byte dan selanjutnya dikirim melalui layer 1 berupa sinyal listrik. Ini dari kabel ini ya, berupa sinyal listrik. Ketika frame diterima oleh router 3 ya, frame tersebut diubah menjadi paket dengan membuang alamat MAC address pengirim dan penerima. Oke, setelah masuk router ya, lalu disinilah mulai proses routingnya ya. Jadi router 3 mengecek apakah pada paket apakah alamat tujuan 10.1.1.100 cocok atau segmen LAN dengan interface yang ada pada router 3. Jika tidak, maka router 3 akan mengecek pada routing table apakah IP tersebut masuk dalam routing table. Pada routing table dari router 3 harus terdapat segmen network 10.1.1.0. Networknya 10.1.1.0. Subnet max-nya 255.255.255.0 ya. Jika tidak, maka paket ICMP atau ping tersebut dikembalikan kepada si pengirimnya. Jika terdapat pada routing table segmen network yang sesuai dengan tujuannya, yaitu 10.1.1.0 ya, maka selanjutnya router akan meneruskan paket tersebut melalui interface yang berhubungan dengan LAN atau segmen network di mana tujuan paket itu berada. Pada topologi ini terlihat interface router 3 ya, yang memiliki IP address 172.16.1.1 ya.
to the FA0-1 merupakan interface yang terdekat dengan tujuan dari paket tersebut, ya. Nih. Oke, kita masuk proses komunikasi pada network 2 ya, atau pada LAN 2. LAN itu local area network ya. Setelah memutuskan kemana paket ICMP akan diteruskan, maka proses selanjutnya adalah proses transfer data dari router 4 ke PC 44. Proses ini sifatnya lokal dan hanya melibatkan MAC address saja. Berikut penjelasannya ya. Karena koneksi antara interface router 3 dan router 4 merupakan satu segmen LAN atau network 3 ya. LAN network 3, ini dia. Maka keduanya berkomunikasi menggunakan alamat MAC address. Proses selanjutnya, paket ICMP dari PC42 diubah menjadi frame, di mana alamat MAC address pengirim adalah MAC address interface FA0-1 dari router 3 ya. Dan alamat tujuannya adalah MAC address interface FA 0/0 dari router 4. Setelah frame terbentuk dan diubah menjadi bit atau byte, maka selanjutnya dikirim ke router 4 melalui interface FA0-1. Setelah router 4 menerima data tersebut, MAC address pengirim dan penerima dilepas, kemudian dicek kembali pada paket tersebut apakah alamat IP address tujuan sesuai atau satu segmen dengan IP address dari interface pada router 4. Pada contoh ini terlihat bahwa alamat IP tujuan adalah 10.1.1.100. Satu segmen dengan interface ya 10.1.1.1 di FA0-1 router 4 itu ya. Selanjutnya, sebelum diteruskan melalui interface 10.1.1.1, paket tersebut diubah menjadi frame, di mana alamat MAC address tujuan adalah MAC address PC44 ya. Dan MAC address pengirim adalah MAC address dari interface router 4 yang ber-IP address 10.1.1.1. Karena ini adalah paket ICMP di mana ada paket replay dari penerima ketika paket berhasil sampai ke tujuan atau si penerima, berdasarkan prinsip atau karakter dari ICMP, maka setelah PC44 menerima pesan tersebut, maka PC44 akan mengirimkan pesan balik kepada pengirimnya, dalam hal ini PC42, bahwa kirimannya sudah diterima. Proses pengiriman pesan dari PC44 ke PC42 adalah kurang lebih sama seperti pengiriman dari PC42 ke PC44. Berikut adalah detailnya ya. Paket dari PC44 ke PC42 memiliki alamat tujuan adalah IP address dari PC42. IP-nya 192.168.120 dan IP address PC44. Alamat IP-nya 10.1.1.100 sebagai alamat pengirim. Paket tersebut kemudian diubah menjadi frame. Pada tahap ini frame yang
terbentuk berisi tujuan berupa alamat MAC address dari interface router 4 ya, dengan IP-nya 10.1.1.1 dan alamat pengirimnya adalah MAC address PC44. Setelah router 4 menerima kiriman tersebut, maka router 4 melepas MAC address tujuan dan pengirim dan menyisakan paket ya. Router 4 mengecek kembali apakah interface-nya yang berada satu segmen dengan IP address tujuan dari paket tersebut. Jika ada, router tinggal meneruskannya ya ke interface tersebut. Jika tidak, maka router melakukan pengecekan pada routing table-nya. Setelah menemukan bahwa alamat tujuan berada dalam routing table, maka router 4 bisa menentukan interface mana pada routing table yang berkaitan dengan alamat tujuan. Setelah menentukan interface yang tepat, dalam hal ini adalah interface 0 per 0 ya, dari router 4, maka selanjutnya paket diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address interface FA 0 per 1 dari router 3 sebagai tujuan dan MAC address interface 0 per 0 dari router 4 sebagai pengirim. Setelah router 3 menerima dan kiriman tersebut, maka frame pada kiriman data tersebut dilepas. Ya. Router 3 lalu mengecek IP address tujuan dan memastikan mana yang berkaitan dengan IP address tersebut. Dalam contoh ini, IP address tujuan adalah 192.168.120 dan interface yang tepat atau berada satu segmen adalah interface FA 0 per 0 ya. Selanjutnya adalah paket data diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address PC42 sebagai tujuan dan MAC address interface FA 0 per 0 dari router 3 sebagai pengirim. Setelah data diterima oleh PC42, maka pada tampilan perintah ping adalah replay from 1.1.100. Oke, itu tadi proses routingnya ya yang akan kita buat ya. Tapi di video selanjutnya ya, supaya network 1 dan 2, PC42 dan 44 ini terhubung ya. Dan PC43 dan 44 terhubung. Jadi itu harus ya kita routing. Ya, harus kita routing. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang routing statis ya. Karena routing itu ada dua ya, routing statis dan routing dinamis, tapi video selanjutnya akan kita bahas tentang routing statis ya. Oke, itu saja video dari saya. Itu tadi adalah proses routing ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.